Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming online pada saat ini. Saya harapkan Bapak Ibu tetap berada dalam keadaan sukacita, tetap bersemangat dan memiliki damai sejahtera. Mari kita akan buka di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kalau kami boleh mengadakan ibadah streaming secara virtual pada saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa ini semua adalah kasih karunia-Mu, hanya karena anugerah-Mu semua ini boleh terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa setiap jemaat yang saat ini mendengarkan ibadah streaming ini boleh diberkati baik melalui puji-pujian maupun melalui pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan buka ibadah streaming online pada saat ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu saat ini untuk kita boleh bersama-sama satu suara. Kita mau meninggikan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan Allah kita, amin. Haleluya.
mulia namanya. Puji Hosana, oh oh oh, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Mulia nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang setia, yang selalu menunjukkan kasih dan setianya kepada setiap kita. Selalu aman dalam lindungannya, tenang di dalam hadiratnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia dan kau mulia bagiku. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Sungguh kami bersyukur. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Kita sudah memuji, kita sudah menyembah, kita sudah memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Dan saya percaya melalui puji-pujian kita boleh membesarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, dan Tabib di atas segala Tabib. Tidak satu pun yang sanggup untuk menandingi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam doa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan, dan benih firman Tuhan boleh tumbuh dan berbuah lebat. Dan Roh Kudus memberikan pada kami pengertian-pengertian yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin membawakan satu tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang berjudul Kerendah Hatian Musa. Sekali lagi judul firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini berjudul Kerendah Hatian Musa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyelidiki kehidupan Musa, Musa merupakan contoh dari seorang yang rendah hati, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, di situ dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Ini sama dengan terjemahan King James Version, sama dengan terjemahan American Standard Version, sama dengan terjemahan English Standard Version, sama dengan terjemahan Revised Standard Version. Jadi sama-sama mengatakan bahwa Musa ini orang yang lembut hati, atau dalam bahasa Inggrisnya meek. Itu yang dipakai oleh KJV, ASV, ESV, dan RSV. Tetapi dalam terjemahan lain, kata lembut hati ini diterjemahkan berbeda. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sangat rendah hati, bukan sangat lembut hati, tetapi sangat rendah hati atau humble. Itu sama dengan New International Version atau NIV. Sama dengan New King James Version NKJV. Sama dengan New American Standard Bible NASB. Sama dengan Young Literal Translation. Sama dengan New Living Translation, memakai kata humble atau sangat rendah hati.
Jadi bilangan 12 ayat ketiga itu menunjukkan bagaimana Musa itu sebagai seorang yang sangat rendah hatinya atau humble, yang diterjemahkan meek atau lembut hati. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat apa buktinya bahwa Musa adalah seorang yang rendah hati. Saya mencoba untuk menggali kebenaran firman Allah, saudara, dan saya membaca sebuah buku yang berjudul The Perfect Leader, karangan dari Kenneth Boa. Di situ Kenneth Boa memberikan 4 alasan mengapa Musa adalah seorang yang rendah hati. Alasan yang pertama, karena Musa memiliki roh yang mau diajar. Jadi alasan yang pertama kenapa dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang rendah hati, karena Musa memiliki roh yang mau diajar. Kalau kita perhatikan orang yang rendah hati, mengerti kalau mereka selalu sedang dibentuk, saudara. Itu sebabnya mereka terus-menerus belajar dan mau diajar. Tetapi orang yang sombong, yang tinggi hati, dia merasa tahu semuanya dan dia tidak mau diajar, saudara. Karena merasa sudah tahu. Itu sebabnya, saudara, Musa menunjukkan karakter sebagai seorang yang mau diajar, saudara. Baik diajar oleh Allah, terutama saudara yang memanggil Musa dengan panggilan ilahi, juga mau diajar oleh orang-orang yang lebih senior atau lebih berpengalaman dari Musa. Misalnya diajar mertuanya yang bernama Yitro, saudara. Nah, saudara perhatikan dalam Keluaran 4 ayat 10-12 bagaimana Musa menerima ajaran-ajaran dari Allah dan dia mau melakukan semuanya karena Allah yang mengajar dia dan memperlengkapi dia. Keluaran 4 ayat 10-12, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Ayat 12 ini penting, dikatakan, "Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau." Perhatikan kata-kata ini. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, Musa merasa dia tidak sanggup untuk menjadi utusan Tuhan, menerima panggilan ilahi untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membawanya ke tanah perjanjian Kanaan. Dia mengatakan, "Aku ini tidak pandai bicara. Dan aku ini berat mulut, aku ini berat lidah." Tapi Tuhan katakan, "Pergilah, aku akan menyertai dan aku akan mengajar engkau." Jadi saudara, dengan satu ketetapan hati akhirnya Musa menerima panggilan ilahi, menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan Mesir dan dibawa ke tanah perjanjian Kanaan, saudara. Karena Musa itu mau diajar oleh Allah. Dia tahu dia serba kekurangan, tapi dengan diajar oleh Allah, Allah memperlengkapi Musa. Jadi ingat saudara, ketika Allah memanggil saudara, Allah juga pasti akan memperlengkapi dan mengajar saudara. Itu alasan pertama mengapa Musa merupakan seorang yang rendah hati. Alasan yang kedua, saudara, karena Musa bersedia mencari nasihat yang baik. Sekali lagi, alasan mengapa Musa itu merupakan seorang yang rendah hati atau humble, karena dikatakan Musa bersedia
mencari nasihat yang baik. Karena kalau kita lihat orang yang rendah hati tidak pernah terlalu gengsi untuk meminta nasihat kepada orang lain sebelum dia membuat keputusan penting. Mengapa kita harus meninggikan diri kita? Mengapa kita harus tinggi hati untuk menerima nasihat orang lain yang mungkin lebih tahu daripada kita, yang mungkin lebih berpengalaman daripada kita? Jangan gengsi menerima nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang lebih tahu, orang-orang yang lebih senior daripada kita, yang mempunyai segala macam pengalaman yang banyak di dalam kehidupannya, saudara. Nah, saudara, Musa ternyata mau menerima nasihat yang baik sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, dalam Keluaran 18 ayat 24 sampai 25. Dikatakan demikian, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, namanya Yitro mertuanya, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Di sini dikatakan Musa bukan cuma mendengarkan nasihat dari mertuanya Yitro, tapi Musa juga melakukan, bukan cuma mendengar, tapi melakukan segala yang dikatakan oleh mertuanya. Ayat 25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Pada suatu hari, mertuanya Yitro melihat Musa begitu capek, karena seharian orang-orang meminta petunjuk Allah kepada Musa. Dan ini tidak efektif. Akhirnya Yitro memberikan nasihat, jangan kamu sendiri yang menangani masalah bangsamu. Kamu harus mengangkat pemimpin dari 1.000 orang. Angkat pemimpin dari 100 orang. Angkat pemimpin dari 50 orang. Dan angkat pemimpin dari 10 orang. Untuk perkara-perkara kecil, biarkan mereka yang menyelesaikan. Kalau perkara besar yang mereka tidak sanggup menyelesaikan, baru dibawa kepadamu. Itu nasihat Yitro. Dan akhirnya dikatakan di sini Musa mendengarkan nasihat Yitro mertuanya dan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Yitro. Jadi ini adalah tipe Musa yang mau menerima nasihat orang lain, saudara. Apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Amsal 15 ayat 22. Di sini dikatakan rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Perhatikan, rancangan akan menjadi gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tapi rancangan kita akan terlaksana kalau banyak penasehat. Jadi Alkitab saja menganjurkan supaya kita meminta nasihat kepada para penasehat. Jangan kita menyelesaikan secara sendiri, saudara. Masih banyak orang-orang yang mungkin lebih bijaksana daripada kita. Tunjukkanlah kerendahan hatian kita untuk bisa menerima nasihat dari orang lain. Jangan merasa gengsi atau direndahkan ketika orang-orang memberi nasihat pada kita. Justru kita harus bersyukur dan berterima kasih. Karena melalui nasihatnya kita bisa lebih lagi maju di dalam setiap tindakan kita. Memikirkan segala kemungkinan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Tetapi orang lain yang memikirkan. Terimalah nasihat orang lain, tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, saudara. Itu menunjukkan kerendahan hatian kita, seperti Musa. Alasan yang ketiga, saudara, kenapa Musa dikatakan sebagai orang yang rendah hati? Karena Musa mau tunduk dan taat kepada otoritas. Sekali lagi, karena Musa mau tunduk dan taat kepada otoritas. Kalau kita perhatikan perjalanan dari kepemimpinan Musa sejak dia dipanggil oleh Allah melalui peristiwa semak yang berapi, yang menyala-nyala, saudara. Maka kita mengetahui bahwa Musa sangat tunduk dan sangat taat pada otoritas Allah. Tapi juga dia tunduk pada otoritas orang-orang yang ditempatkan Allah lebih tinggi daripada dirinya. Untuk memberikan masukan-masukan,
memberikan nasihat-nasihat, saudara. Jadi Musa orang yang rendah hati, taat pada otoritas dari orang-orang yang lebih tinggi yang Allah tempatkan. Tapi yang terutama dia taat dan tunduk pada otoritas Allah. Bilangan 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Perhatikan di sini Tuhan menyebut Musa sebagai hambanya. Jadi seorang hamba itu akan tunduk dan taat kepada tuannya. Jadi Musa menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba yang bukan cuma setia, tetapi tunduk dan taat kepada tuannya, yaitu Allah. Karena Tuhan mengatakan hambaku Musa, berarti merupakan hamba Tuhan. Tuhan yang memproklamirkan Musa sebagai hambanya yang setia, saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Musa seorang hamba yang tunduk dan taat pada otoritas tuannya, yaitu Allah sendiri. Bahkan setiap apapun yang Allah suruh, firman Allah yang disampaikan pada Musa itu selalu dilakukan. Mari kita baca Keluaran pasal 7 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi Musa selalu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai otoritas tertinggi yang memberikan perintah. Tidak pernah satu kali pun disangkal. Karena dikatakan demikianlah diperbuat Musa seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan suruh, dia akan perbuat. Ketika Tuhan menyuruh dia menghadap Firaun, dia hadap, saudara. Padahal Firaun sebagai raja yang besar, negeri Mesir sebagai negeri yang kuat pada saat itu. Tapi dia tidak takut karena Allah memerintahkan dia menghadap pada Firaun untuk bisa membiarkan umat Israel keluar dari Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian Kanaan. Musa tidak pernah takut, dia lebih taat kepada Allah daripada kepada Firaun. Disuruh menghadap, dia menghadap, saudara. Demikian seringkali banyak ayat yang mengulangi hal yang sama. Misalnya Keluaran 7 ayat 20a. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Kata-kata ini berulang kali disebutkan, berarti Musa selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan dan penundukan kepada otoritas yang sangat luar biasa yang Musa tunjukkan kepada Allah membuktikan bahwa Musa adalah seorang yang rendah hati, saudara ya. Alasan yang keempat, yang terakhir. Musa tidak gila hormat. Orang yang rendah hati tidak mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak gila hormat, ingin dihormati. Tidak, saudara. Jadi orang yang rendah hati itu senantiasa tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, Musa tidak mencari kehormatan untuk dirinya, tetapi supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Itu saja kerinduannya, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26 dikatakan demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, perhatikan baik-baik. Musa tidak mencari kehormatan diri sendiri. Bahkan dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia tinggalkan statusnya sebagai anak putri Firaun yang bergelimang dengan segala kemewahan dan kekuasaan. Bahkan dikatakan Kristus ini
masih lebih berharga dari semua harta Mesir. Dan dia bersedia meninggalkan Mesir, menderita bersama dengan umat Allah, karena Tuhan yang memerintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Musa tidak mempersoalkan kehormatan dirinya. Dia tinggalkan statusnya sebagai anak putri Firaun, karena Allah yang memerintahkan dia. Ini menunjukkan bagaimana Musa tidak gila hormat, saudara. Tidak gila hormat, tapi supaya kemuliaan Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Karena dia memandang Kristus itu lebih berharga dari semua harta Mesir. Sekalipun di dalam Kristus dia dihina pun masih lebih berharga daripada segala harta Mesir, saudara. Imamat 9 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Nah saudara, Musa berkata kepada umat Israel, aku menyampaikan firman yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kamu perbuat. Tujuannya adalah supaya kemuliaan Tuhan boleh tampak kepadamu. Bukan supaya Musa dimuliakan, tapi supaya Tuhan yang dimuliakan. Kemuliaan Tuhan boleh tampak, saudara. Musa betul-betul tidak gila hormat, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati. Jadi menurut Kenneth Boa dalam bukunya The Perfect Leader, ada 4 alasan kenapa Musa dikatakan sebagai orang yang rendah hati. Yang pertama, karena Musa memiliki roh yang mau diajar. Yang kedua, karena Musa bersedia mencari nasihat yang baik. Tidak merasa gengsi untuk dinasihati orang lain. Yang ketiga, Musa mau tunduk dan taat pada otoritas. Yang keempat, Musa tidak gila hormat, tidak mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi supaya Tuhan boleh dimuliakan. Saudara sekalian, sebagai nasihat yang terakhir bagi kita, saya akan membacakan 2 hal untuk mengingatkan kita. Amsal 18 ayat 12 dikatakan demikian, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau saudara ingin hancur, silakan saudara menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Tapi kalau saudara ingin mendapatkan kehormatan, silakan saudara menjadi orang yang rendah hati. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, saudara. Demikian juga dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kami pada saat ini supaya kami menjadi orang yang rendah hati sama seperti Musa. Musa yang menunjukkan kerendah hatiannya, saudara. Supaya kami juga mau untuk belajar dan mau untuk diajar. Kami mau untuk menerima nasihat dari orang lain. Kami mau tunduk dan taat pada otoritas. Dan kami tidak mencari kehormatan diri sendiri. Mari kita nyanyikan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah streaming online ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya setelah firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan ini Tuhan, boleh membawa berkat bagi seluruh jemaat. Hidup kami menjadi lebih baik. Kami menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong, bukan orang yang tinggi hati. Karena tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Tuhan, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk nasihat-Mu. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan sekarang hamba-Mu Tuhan berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan dari Allah. Dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semuanya mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.